Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menyelesaikan bagian kami. Karena kami kerap kali tidak dapat mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami. Maka dari itu tolong kami Tuhan, karuniakan kepada kami kemampuan untuk menyelesaikan bagian kami. Itulah kerinduan kami. Karena Engkau tahu bagaimana pekerjaan setan yang demikian merajalela. Maka dari itu tolongi kami. Buat kami mampu menyelesaikan bagian kami. Dan karuniakan pada hari ini pengertian akan keadaan kami pribadi demi pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2. Ini kok kipas-kipas semua ya. Panasnya luar biasa kah? Tapi ya saya turut kepanasan. Nggak tahu ini kok jadinya tambah panas ya. Atau harus tambah AC-nya ya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ulang ya, supaya masuk. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kira-kira saudara mendengar firman Tuhan ini bisa mengucap syukur enggak? Mengaminkan enggak? Jujur. Ayo. Bisa enggak? Enggak loh. Enggak bisa. Kalau kamu bisa, itu sudah sampai. Jadi kalau kamu belum bisa, itu normal. Karena memang kita belum sampai. Maka dari itu saudara, karena jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Ukuran Tuhan itu bukan ukuran kita. Makanya saya ingin mengajak saudara itu untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Itu yang penting. Karena ukuran Tuhan itu tidak sama dan tidak yang pernah kita pikirkan. Karena Alkitab sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kamu lihat, yang disediakan Tuhan itu ya bagaimana? Sehingga kita susah sekali untuk mengerti. Maka dari itu apa yang saya dapatkan dari Tuhan itu, udahlah, gelinding wae. Itu ternyata sekarang ini yang dibutuhkan. Percaya, linding wae.
percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti jadi. Masalahnya bagaimana sikap kita menerima segala firman itu. Kita kan baru pulang dari Semarang. Dalam doa 3 hari, itu sebetulnya Tuhan mengatakan kan gini, peperangan besar. Dan saya sendiri terus terang saudara, saya tidak mengira kalau saya bisa menyelesaikan. Karena saya pikir, saya bilang, Tuhan, saya yakin, saya tidak yakin kalau aku bisa menyelesaikan. Lebih-lebih kalau yang 24 jam itu suruh ikut terus. Tidak kuat. Pada waktu saya mengatakan itu saya tidak ada di Bandung, tapi ada di pelayanan di mana? Taman Mini. Saudara tahu itu dari atas itu turun. Suatu kuasa yang aneh. Apa sih Tuhan itu? Saya sedang ada di kamar dan tidak sedang doa loh. Tapi sedang ngomong secara apa adanya. Tapi tidak sedang berbuat dosa. Makanya itu saya bilang, hidup itu tidak usah yang dinamakan sembayang, itu tidak harus dengan sikap doa. Tapi yang dibutuhkan Tuhan itu hati, pikiran, dan roh, itu yang penting. Enggak, saya pada waktu itu sedang ngomong begitu, turun dari surga. Hal yang luar biasa sampai saya bilang, apa sih Tuhan itu? Dan saya tidak mengerti. Maka dari itu saudara, kita itu kerap kali sama Tuhan, kepengennya apa? Ngerti dulu. Baru percaya. Itu tuh bukan iman. Tapi percaya atau melihat dan tidak tahu apa-apa, tapi yakin bahwa itu Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan. Maka dari itu kita tuh harus selalu belajar. Percaya. Karena hanya dengan itu kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Karena semua itu hanya karena firman. Kemudian turun. Setelah turun masuk dalam diri saya. Lalu dari dalam keluar aneh. Satu kerinduan untuk ketemu Tuhan. Sampai saya bilang, loh kok aneh? Padahal saya mengatakan bahwa nanti tanggal di Semarang itu saya belum tentu mampu Tuhan. Untuk 24 jam. Untuk hadir, untuk memenuhi. Sebagian pasti tidur di hadirat Allah. Kenyataannya begitu toh. Jadi kalau suruh waspada atau siap, tak kuat. Lalu setelah itu kuasa itu datang turun. Loh kok aneh Tuhan. Ada satu kerinduan luar biasa dari pikiran, dari hati itu ingin bertemu Tuhan. Dan setelah itu saya bilang, ini pasti ada sesuatu yang aneh. Aneh. Nah, baru saya pulang sampai di Bandung, dapat telepon dari seorang. Mengatakan gini, Pak, ada apa dengan engkau? Karena aku lihat orang ini justru tidak merasain, tidak ngalami, tapi lihat. Nah, karunia dia kan adalah karunia penglihatan. Tapi karunia saya apa? Ayo coba. Menikmati. Karena yang lihat dia, yang menikmati, saya. Enak mana? Setelah kamu tahu, kamu kepingin toh. Tapi kenyataannya sebetulnya
kamu kepingin karunianya. Ini loh saudara. Saya ini kalau dibandingkan sama Iin, Denny, Agung, kalah saudara. Dalam segala-galanya. Tapi kenapa diangkat Tuhan jadi pemimpin? Aneh toh? Aku bilang, aku tidak bisa Tuhan. Ya memang kamu tidak bisa, tapi aku yang mau. Ngerti tidak? Jadi saudara itu yang dibutuhkan itu adalah apa? Percaya, jalani saja. Jangan terlalu banyak dianalisa. Jangan terlalu banyak di kutak-kutik firman itu. Sebab kita itu cenderung untuk apa? Mendirikan pendapat dan pengertian kita sendiri. Seperti di Roma 10. Orang Israel itu setia. Menjalankan Taurat, setia. Dalam segala perkara setia. Tapi dia mendirikan kebenarannya sendiri. Cara berpikirnya itu yang tidak bisa diubah. Yang tidak terpusat fokus kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu dia menyadari, kita mesti menyadari bahwa Tuhan yang utama dan yang harus didahulukan. Nah, kalau saya mengatakan didahulukan itu, di dalam saudara memikir, melakukan tindakan apa-apa itu harus coba Tuhan dulu. Sebab kita ini cenderung kita dulu baru Tuhan. Betul? Kalau kita punya masalah sakit mamanya, pasti dokter dulu. Tidak tanya Tuhan, tidak hadapkan Tuhan. Makanya penyelesaiannya juga lama, berlarut-larut. Tadi malam saya baru bergumul dengan Tuhan perkara hari ini. Karena apa? Saya dilihatkan Tuhan bahwa kita semua pergi ke Semarang itu kan rata-rata kan Tuhan mengatakan buah aranya ini masih mentah. Jadi pergi ke Semarang itu diapakan? Namanya apa toh? Diperam. Diperam. Nah itu peram itu kan macam-macam toh. Bisa dikarbit, bisa dibungkus supaya panas. Ya toh? Bisa juga dikasih apa tuh? Bahan-bahan yang supaya mempercepat kematangan. Nah, dan ternyata saudara yang dilakukan kita di Semarang itu dihargai Tuhan. Sampai-sampai saya bilang, Tuhan ini yang kita melakukannya tidak bisa sempurna. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu, aku menghargai. Luar biasa. Tapi setelah pulang dari Semarang, kenyataan kita semuanya dapat serangan enggak? Hah? Serangannya setengah mati. Jangan kamu kira saya enggak dapat loh. Kenapa pada waktu di Semarang itu, di tengah-tengah itu kan saya enggak bisa berlutut. Saya duduk toh di kursi, pikir orang bilang, Pak Yusak kok jadi ngangkat diri, duduk. Aku bilang bukan karena ngangkat diri, aku sampai bilang gini, Tuhan, ampun ya ini tidak bisa lutut ini piye. Kenapa? Bengkak kakinya. Sampai sekarang ini belum hilang, lihat ini. No, ini sisa ini. Dulunya di sini sampai bilang Tuhan, ini kenapa? Wong ndak kebentur, ndak apa-apa, kok bengkak sendiri. Sampai jalan juga agak susah, ndak bisa berlutut. Saya bilang, aku bukan ndak mau lutut loh, aku bilang gitu. Ndak bisa ini. Tuhan bilang apa? Memang aku izinkan kamu duduk. Ngerti saudara? Jadi dia itu mau mengerti kelemahan kita. Maka dari itu, jangan kita itu mengabdi kepada Tuhan dengan
daging, tapi dengan daging, jiwa, dan roh. Sikap hati kita yang pertama ini yang menetapkan. Yang membuat, menggerakkan hati Tuhan, atau membuat Tuhan jengkel. Itu sikap hati kita yang pertama. Maka dari itu saudara kita harus tahu, setelah ada serangan-serangan ini timbul pikiran. Loh, malah habis peperangan di Semarang sudah merasai kemenangan karena nubuatannya kan luar biasa. Mau yang tidak punya rumah dikasih rumah, yang tidak punya kerjaan dikasih kerjaan, yang kepengen apa diberi, dijanjiin. Tapi setelah pulang gepeng semua rasanya. Lalu banyak yang tanya-tanya, kok malah ke jalanannya kok seolah-olah selesai perang terus dapat janji, kok sekarang pada peot. Nah, maka salah satu orang mendapatkan penglihatan dan saya doakan, saya bawa, Tuhan bilang, ya itu kenyataannya. Harus orang itu setia sampai akhir. Jadi dapat penglihatan gini, ada satu lapangan yang terang benderang luar biasa, seperti lapangan bola, semua kita digiring masuk situ. Tapi ternyata di situ ada setan gede amat, kita itu kecil-kecil, lalu banyak yang dilempari buat mainan. Dan itu kenyataan kita ngalami semua. Lah tidak ada apa-apa, kaki saya bisa bengkak. Terus ada lagi ibu-ibu, tidak ada apa-apa. Kelempar sampai 2 meter. Ketatap anunya. Terus Nunung, di mana Nunung? Hah? Belum berani datang. Sampai pergi rumah sakit katanya digendong. Padahal kalau kita perhatikan coba, salahnya apa? Tidak berbuat apa-apa. Malah katanya Nunung itu persis kayak istri saya. Istri saya itu dulu ngalami. Mak itu sedang di meja makan, berdiri tok begini. Dipanggil sama pembantunya. Bu, ya muter tak gini. Tidak bisa duduk, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak. Muter anunya, punggungnya. Hanya muter gini loh. Tidak bisa gerak. Sampai akhirnya saya gotong ke kamar tidur. Kalau sudah tidur, tidak bisa pindah. Duduk tidak bisa, berdiri tidak bisa. Akhirnya saya telepon Dokter Timotius di Ungaran, teman saya. Ini piye keadaan nih? Wah, itu terkilir itu anunya, lumbalnya. Nah, terus diapain? Wah, bisa enggak dibawa sini? Oh, bayangin saudara. Bisa enggak dibawa sini? Orang gerak tidak bisa, terus saya doa. Tuhan ini piye? Enggak apa-apa, bawa saja sana. Aneh enggak? Saya sedang mikir, mana mungkin. Dokternya bilang, bisa enggak dibawa sini? Aku bilang, Tuhan, bagaimana? Bawa aja. Logikanya di mana coba? Saya bilang, oke. Aku ngomong sama dia. Berangkat ke Ungaran? Oh, boleh. Nah, terus bagaimana? Kamu kan tidak bisa jalan, tidak bisa. Tapi kan kalau sudah posisi duduk kan tidak sakit toh? Enggak. Nah, ya sudah. Sekarang kamu masuk mobil, posisi duduk yang enak, tidak bergerak. Bandung, Ungaran. Terus dia bilang, lah terus nanti tidak istirahat? Enggak. Kencing? Enggak. Tak bawain pespot. Jadi pokoknya tidak gerak. Sangguplah aku. Oke. Saudara tahu, jam 11 dari sini, jam 5 sore saya sudah tiba di Ungaran. Ayo, berapa jam?
Sampai pada waktu saya masuk Ungaran, dia bilang, Tim, aku sudah di sini. Loh, kamu berangkat jam berapa? Oh, kamu telepon tadi jam 10. Aku berangkat jam 11. Nah ini jam berapa? 4:30. Sudah datang? Sudah. Kamu naik apa? Naik mobil. Lari berapa? Wah, tidak teratur. Saya sudah tidak lihat, saya bilang, pokoknya saya pencet terus akan mungkin bablas lah aku minum. Tidak berhenti, tidak. Berhenti saudara. Tidak berhenti. Dia ya tidak kencing, aku ya tidak kencing. Ngerti? Kenapa bisa begitu? Tegang. Betul dah? Tegang, cepat. Saya kabut terus mobilnya. Padahal pada waktu itu saya tidak pakai Mercy loh. Pakai apa? Galen. Jadi pada waktu belokan di mana saya masih ingat tuh. Di kalau tidak salah di hampir Tegal sana. Belok itu jadi tidak mau gini tapi pindah tempat. Aku bilang, wah. Kalau saya pakai Mercy, belok 90 itu tidak apa-apa. Ini 90-an itu pindah. Waduh, pindah. Untung tidak guling. Bisa pindah ding. Tapi lari terus. Udah sampai sana digotong, lalu dilihat di traksi. 3 hari beres. Aneh dah. 3 hari beres. Bis itu sudah bergerak lagi, sudah terus pulang. Ngerti saudara? Semua itu yang punya jalan, yang tahu itu Tuhan. Kita itu tidak pernah bisa kalau tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan hanya bisa memberikan jalan keluar kalau kamu mulainya dengan Tuhan. Kalau kamu mulainya dengan pikiranmu sendiri, Tuhan biarkan sampai mentok. Gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita menanggulangi itu? Supaya apa? Supaya kita ini mampu menyelesaikan setiap masalah. Itu yang penting toh. Ya toh. Kamu cuma tahu, tapi tidak tahu nyelesain ya percuma. Malah bingung terus. Jadi tahap pertama, kalau kita punya masalah, seperti sekarang ini, kita sudah dari Semarang dijanjikan Tuhan buatan begitu. Tapi kenyataannya kita sekarang menghadapi dilema. Itu memang begitu. Nanti kalau sudah selesai, baru yang kamu nyanyikan tadi. Kita menabur dengan air mata. Hah? Nanti kalau menuai dengan sorak-sorai itu akhir. Jadinya berapa lama? Terserah kamu. Karena di samping Tuhan ada setan. Yang menuntut selalu. Nah, ada saat-saat tertentu seolah-olah, kata saya seolah-olah, Tuhan tidak bisa menolong. Mengapa? Kebentur kepada keadilan dan firman-Nya. Setiap orang dibalas menurut perbuatan dan pikirannya sendiri. Sehingga kalau kamu mau mencari jalan, mau teriak sama Tuhan, Tuhan tolongin. Seolah-olah Tuhan diam. Karena apa? Karena waktu itu kamu memikirkan jalan sendiri. Jadi umpamanya kamu sakit. Sebab ini kan saya ngalami sendiri. Saya sakit. 3 bulan yang lalu kan otak saya kecil mau rusak. Sehingga pulang dari fak-fak. Saya lumpuh. Dan saya tahu kalau saya ke dokter, ke rumah sakit, saya tidak boleh pulang. Karena dicek segalanya,
Nah, umur segini itu yang sempurna apanya? Tidak ada. Jadi nanti kemungkinan. Tidak bakal selesai setahun. Tapi kalau dengan Tuhan saya bilang, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Tuh, ingat loh ya, Tuhan tidak jawab. Nah, saat-saat seperti itulah yang saya katakan seolah-olah Tuhan itu diam dan tidak bisa menolong kamu. Tapi kamu harus percaya bahwa apa yang kamu doakan itu sudah didengar Tuhan. Hanya kapan dia mau bertindaknya, itu dia yang lebih tahu, bukan kamu. Nah, lalu sementara kamu dan belum dijawab, apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang pegang peranan. Biasanya kalau kita sudah berdoa dan kita punya masalah, belum dijawab, kita mikir terus. Akibatnya apa, penyakit ini bagaimana, nanti istri bagaimana, kalau kamu mati bagaimana, itu kembang. Jangan kira saya tidak ngalami, ngambang. Otak kecil ini rusak, nanti sebentar lagi kalau kamu mati, istrimu bagaimana, cucu-cucumu bagaimana, biayanya bagaimana. Aku jawabnya gini gampang, aku bisa membiayai ya karena Tuhan. Bukan karena aku, hanya karena anugerah. Ngapain? Aku ya tidak bisa apa-apa. Itu urusannya Tuhan lah. Saya cuma hanya apa? Ngucap syukur. Makasih Tuhan. Makasih. Engkau baik. Hanya itu yang saya katakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Itu terjadi dari jam 3 sampai jam 10 pagi. Jam 10 coba ada tangan megang tengkuk saya 3 kali toh. Terus langsung saya ngomong, engkau bertindak. Saya ngerti, tapi saya tidak lihat. Tangan Tuhan, aku lihat, engkau bertindak. Berarti dia bertindak, tidak ngomong 3 kali. Sembuh. Saya gerakkan tangan, saya bisa bangun 10:30 sudah keluar. Normal sama sekali. Makanya kalau tidak Tuhan itu tidak mungkin. Ngerti? Lalu orang Jakarta telepon lagi yang punya karunia penglihatan. Dia bilang, Pak ada apa dengan kamu? Kenapa? Tangan Tuhan menjamah kamu. Wah puji Tuhan, aku yang ngerasain. Kenapa kamu? Lumpuh. Saya tidak memberitahu dia. Saya tidak telepon siapa-siapa. Yang telepon, emak. Saya malah ngomong, ngapain telepon-telepon? Kasih tahu supaya mereka berdoa. Aku tidak usah berdoa ya, kita berdoa Tuhan ini sudah tahu. Apa kalau orang lain berdoa terus didengar? Enggak. Sami mawon. Yang penting kita, sikap hati kita. Nah, itu yang penting. Kalau Tuhan itu maunya tidak bertindak sendiri, pasti dia menyuruh orang lain. Contohnya pada waktu dia terkilir, saya bawa ke Ungaran. Dia harus melalui dokter. 3 hari selesai. Beres, sampai sekarang pun selesai. Ngerti saudara? Caranya itu, yang penting itu menanggapi ini. Nah, pada waktu salah satu saudara dapat penglihatan bahwa dari Semarang ini, kita dibuat mainan sama setan. Lalu saudara itu berkata, Tuhan, lah ini yang bisa menang siapa? Tapi jawaban Tuhan apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tugas kita itu cuma apa? Kamu mau perang sama setan ya kalah tuh ya. Tidak bakal menang. Kalau udah Yesus sendiri turun tangan. Saya ngalami berkali-kali. Waktu di Irian pun
waktu saya menginjil ke sana. Turun dari mimbar loh. Turun dari mimbar, duduk. Langsung setannya datang, tingginya seplafon ini lebih. Pakai pakaian perang, merah semua. Dia bilang, awas kamu. Saya mau ditonjok ini. Awas kamu. Aku bilang, halo, kenapa kamu marah? Kamu yang ngobrak-ngabrik istanaku. Saya datang sana itu cuma apa? Menggerakkan doa. Supaya mereka semua doa. Dia yang kelabaan, dia bilang, karena kamu doa, anuku diobrak-abrik. Aku bilang, Tuhan Roh Kudus, ini ngadepi gini diapain? Kalau kamu kan langsung gini, dalam namanya. Belum tentu kamu kuat. Karena apa? Aku ngalami dewek. Pembantuku pulang dari di daerah Melonggo, daerah Bangseri sana. Pulang saya bilang, Tuhan, pembantu saya ini kok aneh. Tuhan bilang, dia bawa-bawa itu diisi sama bapak. Oh ya, terus apa yang harus dilakukan Tuhan? Setelah 3 hari, pakaiannya suruh nyuci semua. Setelah itu kamu berdoa. Nanti isinya itu balik ke tempat bapak. Ngerti? Ada caranya, ada jalannya. Yang kita sendiri tidak tahu. Tapi Yesus disebut jalan. Dialah yang punya. Dialah yang tahu. Makanya dia beri Roh Kudus untuk nuntun kita dalam seluruh kebenaran. Urutan ini itu kamu praktekin. Saya sudah berkali-kali ngajari caranya bagaimana. Itu begitu. Karena apa? Pikiranmu kalau tertuju kepada masalah, ini yang susah. Sehingga kamu tidak pernah bisa peka dan nurut apa yang Tuhan mau. Maksud saya itu, tidak usah nunggu Tuhan ngomong. Nanti dituntun sendiri sama Tuhan. Itu namanya gelinding. Percaya bahwa doamu sudah didengar, langkahmu dituntun oleh Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata, masakan kalau kamu itu meminta roti dikasih ular, Tuhan yang lebih tahu. Tapi kamu sendiri yang kurang percaya. Karena apa? Pikiranmu. Mintamu itu yang menurut kamu. Padahal Tuhan lebih tahu. Hal itu tuh perlu buat mendidik kamu supaya kamu percaya bahwa Tuhanmu itu luar biasa. Kita sudah menjadi orang Kristen, setan kalau mau mendatangkan apa, mesti lapor Yesus. Tidak boleh dia sembarangan. Contohnya Ayub. Dia mau mencoba Ayub, mesti tanya Tuhan. Tidak boleh dia langsung. Tapi kalau dia mau mencobai, pasti ada celah daripada kamu. Jadi dia nuntut. Dan Tuhan adil. Sehingga yang diizinkan, kamu sanggup menanggungnya. Kalau kamu sudah tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu itu, kamu sanggup menanggung dan sudah diukur oleh Tuhan, sikapmu harus bagaimana? Itu yang penting. Itu yang menetapkan. Jadi lama atau jadi pendek. Sikapmu harus apa? Ngucap syukur. Itu susah. Karena di dalam Alkitab, surat Petrus tadi sudah mengatakan, adalah kasih karunia. Kasih karunia itu nanda. Harusnya enak toh. Tapi kalau kasih karunia itu karena penderitaan yang harusnya kamu tidak usah nanggung, kamu yang nanggung.
Itu kasih karunia. Aneh enggak? Itu Tuhan. Dan kamu tinggal percaya. Lalu apa? Ngucap syukur. Kalau enggak usah ngucap ya, terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Itu saya alami. Waktu saya tahun 75 sedang praktek ini. Lumpuh total. Gerain tangan satu jadaisa. Saya tidur di tempat tidur, saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, berterima kasih. Tidak ngucap syukur. Terima kasih. Saya sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Dari jam 5 sore sampai jam 2. Orang lumpuh total dari jam 5 sampai jam 2 malam, pagi, beres. Padahal saya ngelihat sendiri dari kaki sudah membiru. Mati. Wah, saya bilang, ini kok sakitnya kenapa? Ribuan jarum. Istri saya bilang, kakimu membiru. Mati. Naik ke jantung. Jam 2 naik ke jantung. Justru tambah lama tambah parah. Saya jadi karena sakit, saya enggak bilang aduh. Saya bilang Tuhan enggak, terima kasih. Asal sakit, terima kasih. Karena itu saya tahu bahwa ini ngetopnya tanggal jam 2, sakitnya sudah tidak tertahan, dan jam 2 itu jantung mau berhenti karena jantung saya rasanya dipencet. Jadi tidak bisa napas, saya teriak keras sekali. Saya pikir terakhir game. Jadi tidak teriak aduh, tapi apa? Terima kasih Tuhan. Pikir saya gelek, selesai. Istri saya bangun. Teriak dia, ada apa? Aku bilang, sembuh. Puji Tuhan. Nah kenapa? Saya dapat penglihatan. 2 tongkat. Setiap kali saya ngucap terima kasih, tongkatnya dekat. Saya bilang, terima kasih Tuhan, tongkatnya dekat. Tongkat putih 2. Aku sampai gini, itu tongkat apa? Ya enggak tahu. Jangan dikira itu tongkat kesembuhan, tongkat apa, enggak tahu. Sampai sekarang ya enggak tahu. Ya cuma tanya aja, ini apa? Enggak dijawab lagi. Tapi karena saya lihat, kalau saya terima kasih, kok dekat. Ya cepat tambah terima kasih, tambah banyak. Terima kasih. Ternyata sakitnya juga tambah. Jadi kamu bilang terima kasih, tambah cepat. Sakitnya juga tambah. Jadi terakhir aku bilang, terima kasih. Dan selesailah. Meledak. Jadi 2 tongkat ini nempel, terjadi ledakan. Beres. Saya tanya, lu kok modelnya kayak gitu sih Tuhan? Ya toh, lah kok aneh. Lah Tuhan berfirman, sembuh, beres. Tapi kok harus melalui kayak gitu? Dari jam 5 sampai jam 2 lagi. Berapa jam? Hah? 8? 9 jam? Ayo kok lewat 9 jam. Wong sedetik wae ngomong bisa. Wong yang belakangan ini dinyet 3 kali beres. Nggak sakit lagi. Yang pertama sakitnya setengah mati. Ngerti? Cara Tuhan itu punya macam-macam cara. Jangan kamu batasi. Jangan kamu bilang, oh kalau seperti dia ya enak Tuhan. Kalau seperti dia belum tentu kue kuat. Wong bayarmu ya ndak kuat. Lain-lain. Yang dibutuhkan Tuhan percaya, lalu lakukan apa yang Tuhan mau. Ngucap syukur. Karena kalau kamu ngucap syukur, itu tandanya bahwa kamu itu percaya bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang baik. Karena dia sudah tahu, toh kamu bisa ngucap syukur. Nah itu hati Tuhan tidak tahan. Tapi
Tapi kalau kamu ngomel, teriak-teriak, mana ini? Tuhan bilang, ih, orang enggak percaya. Dibiarkan terus, digebuki terus. Ngerti enggak? Aku ngalami sendiri. Dan tidak perkara-perkara yang sepele. Bayangin, Iin kena meningitis, buta tuli. Denny dilahirkan saluran empedunya enggak ada. Dokter bilang, 3 bulan lagi game. Enggak bisa. Sebab anak kakak istri saya sama penyakit. Kurang, onderdile kurang. Itu kan zaman sekarang ada buat nyambung. Karena plastiknya enggak larut. Zaman Denny itu tahun 68 belum ada. Jadi saya bilang, enggak ada alatnya nyambung, enggak ada. Sampai ditelepon ke Kanada, ke Amerika, bilang belum ada. Lalu saya bilang sama istri saya, udahlah, tanya Tuhan, balikin aja lah. Daripada nanti menderita. Istri saya enggak boleh. Aku bilang, kowe tidak boleh itu tambah lambat. Cepet aja balik ke wae. Oh, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia mau, semua beres. Tidak bisa nahan berapa? Kira-kira sebulan. Nangis terus. Aku bilang, akhirnya saya marahin. Saya marahinnya tidak tanggung-tanggung. Kamu tuh ibu yang kejam. Kenapa? Tuh lihat tuh. Anakmu kayak tulang kulit. Setiap hari disuntik itu juga 7 suntian. Jasus kayak gitu. Tinggal tulang sama kulit. Ya, bayangin dulu. Kayak kera mau mati aku. Udahlah serahin. Akhirnya dia bilang, iya sudah. Benar. Itu pun jangan bilang, ya. Tapi terus sudah. Tuhan tuh lihat hati. Sudah di mulut, belum di pikiran. Sudah di pikiran, belum di roh. Itu 3 tingkat ini kamu harus ngalami. Dia setelah 3 tingkat selesai, dia bilang, oke, ya sudah, ayo kita balik Tuhan. Oke. Itu jangan dikira kalau gitu Tuhan bilang, cukup, belum. Model saya, ya sudah. Daripada mati sampai berapa hari lagi, bawa pulang ya, biar mati di rumah. Cepat. Terus dia sudah nyerah, nurut. Dia bilang, ya sudah bawa pulang. Saya bawa duit langsung, aku orangnya kan enggak sabaran. Bawa duit ke rumah sakit, tak bayari semua. Ketemu dokter. Kenapa? Mau tak bawa pulang. Kenapa? Biar mati di rumah. Dia langsung bilang, kok itu Bapak Edian, gila. Dokter itu tujuannya memperpanjang hidup. Kamu ini dokter gigi memperpendek hidup. Aku bilang, ya biarin daripada menderita disuntik cus. Udah, bawa pulang. Dia sampai, ini orang gila. Tapi demikian saya mau masuk bawa pulang. Tuhan ini malah ngomong, anakmu hidup loh. Dia tidak ngomong, karena kamu sudah menyerah. Anakmu hidup, besok Senin bawa pulang, jam 9. Saya ngomong, yang ngomong engkau apa orang lain. Kalau engkau sekali lagi dong Tuhan, sekali lagi. Anakmu hidup. Saya langsung dia tahu saya tegang. Dia tegang gitu. Apa? Hidup. Udah gitu senang, mukanya cahaya. Tapi waktu ketemu dokter lah, mulai saya yang dihantam. Saya bilang, dok, hari Senin Denny bawa saya pulang. Kamu gila apa bilang? Aku meni, ya nanti aku yang gila apa kamu? Kenapa? Nanti hari Senin jam 9 itu sembuh. Mana mungkin? Lah ya enggak bisa kalau udah dibuktiin, aku bilang itu.
Nah, sekarang belum ada tanda Senin. Jam berapa? 9. Oke. Dia sampai bilang gini. Hari Senin aku tidak praktek. Dari jam 7. Aku mau nungguin anak itu. Aku meni silahkan. Tapi jam 9. Jadi saya datang jam 8. Saya dimaki-maki lagi. Mana tidak ada tanda-tanda? Loh, jam 9. Kenapa menyembunyikan? Loh itu Tuhan. Tuhan ini maunya gitu. Kalau kita itu kan sembuh pelan-pelan. Tuhan enggak. Dia selesai. Itu enggak ada. Aku bilang, alami. Nanti kalau kamu ngalami, baru kamu percaya. Tapi ngomel terus. Ya sudah. Tunggu dong, jam 9. Aku jam 8. Setengah 9 diperiksa lagi. Aku bilang, dokter, jam 9. Nyatanya tidak ada tanda-tanda. Loh, jam 9. Oh, saya ini rugi, tidak praktek. Gara-gara kamu ngurusi orang gila. Aku bilang, iya sudahlah. Nanti kalau sudah jadi, kamu yang gila apa aku yang gila? Aku bilang gitu. Aku ya tidak tahu. Aku kurang ajar kayak gitu. Padahal dokter Bin Heder itu orang Belanda loh. Suami istri dokter spesialis anak. Jam 9 kurang 10 menit masih digotong lagi di anu. Mana? Loh, 9. Aku bilang kurang 10. Nanti toh 9. Tidak mau. Kurang 5 menit. Aku nih, mana? Loh, 9. Terus akhirnya ditelanjangi anak itu. Telanjangi semua. Madep dia. Kepalanya di sana, madep sini. Jam 9 tepat. Tangan diangkat. Dua-dua. Kaki diangkat. Sampai kayak orang mau boksen. Dokternya bilang, ngapain? Kok anaknya kok? Ternyata itu dia mau mengeluarkan kekuatannya apa? Mengeluarkan empedu dari perutnya. Jadi pada waktu ngangkat, dia bersuara. Hah? Buat! Empedu hijau. Aku bilang, rasain lu. Dihadapkan dia kok. Nyemprot dia loh. Wong patate di depan dia. Buat! Wah! Empedu hijau. Murni. Tidak campur apa-apa. Dia bahasa Belanda bilang, endelek, endelek. Tidak marah. Tapi malah ngomong, selesai. Aku bilang, percaya. Dia geleng-geleng. Kalau tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Ternyata mujizat masih ada. Ngerti, saudara? Jadi, yang dibutuhkan itu cuma, jalannya itu cuma begitu. Jadi tidak usah pusing. Ngerti tidak? Percayalah Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dalam segala perkara. Saya ngalami. Uang juga begitu. Jadi kalau uang tidak dapat uang itu ya. Saya kalau keuangan sudah mulai menipis umpamanya. Berkatnya tidak turun-turun. Nah, itu doanya apa? Kamu selalu bilang, salahku di mana? Salah. Kamu salah, tidak salah itu semua orang salah. Betul? Urusannya Tuhan. Tuhan lebih tahu. Kadang-kadang itu Tuhan suka iseng. Isengnya apa? Suka bikin kamu tegang. Akhirnya kalau gitu tuh saya sudah pengalaman gini. Nah, ini tidak ada. Nanti datangnya itu masa geblok. Itu Tuhan. Jadi kalau diseret-seretin, oh sedang ditimbun. Nanti didatangkan mak blok. Aku bilang, terima kasih. Engkau lebih tahu. Engkau baik. Dan benar. Datangnya mak blok. Bayangin. Kalau datang biasa itu cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta. Tapi kalau sudah seret gitu, datangnya
100 juta, 500 juta, lumayan toh. Bayangin. Aku sampai kadang-kadang saya geleng-geleng, Tuhan, Engkau itu kok enggak bisa dipikir. Aku justru udah mikir, cuma ngucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang keplok. Orang telepon, Pak, saya tadi baru kirim. Berapa? 500 juta. Buat apa? Malah aku yang tanya. Buat apa? Enggak tahu. Pokoknya itu bagian kamu. Aneh lah. Saya enggak ngelayani, ya enggak apa-apa. Dibagi. Tapi kalau malah melayani, kalau saya melayani umpamanya orang konseling, enggak ngasih apa-apa. Aku malah terima kasih Tuhan. Berkatku udah di sana dihitung. Jadi enggak usah di sini. Ngerti enggak? Karena sudah pengalaman, saya itu cuma hanya terima kasih. Wes pasti engkau baik, engkau lebih tahu. Ngerti saudara? Itu percaya. Maka dari itu saat ini saya sedang doakan, ini kan dalam penantian pelaksanaan semua janji Tuhan. Lebih-lebih tahun 2013. Jadi ini kita sedang menyiapkan. Maka dari itu kamu jangan sampai kendor. Kalau ngalami apa-apa, ngucap syukur. Percayalah. Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Jangan kendor. Bahkan kamu ngomong positif. Ini harganya aku harus bayar. Oke. Dan aku mau bayar. Nah, Tuhan tahu kekuatan kemampuanku. Maka aku akan menyelesaikan bagianku. Ucap syukur saja. Nanti kan luar biasa. Oke?